Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua penonton dan pendengar gua. Hari ini gua lagi sama partner in crime ya, temen gua selama kuliah, Syam Alamsyah Pratama. Beliau merupakan apa Sam? Ya, penerima beasiswa biasa gue lah. Iya, beliau adalah penerima beasiswa. Asal mana Sam? Coba introduce yourself dulu dong. Ya oke, gue nama singkat aja ya. Ya, melengkap lah. Ya elah. Berapa panjang emang? Oke. Males gue 19 huruf Pak disebutin semua. Oke, nama gue Syam Alamsyah Pratama di UIN kuliah. Ya iyalah kuliah lah, masa dagang somai. Kuliah di PAI angkatan 16. Gue sekelas sama lu ya Ji ya, kalau nggak salah. Alhamdulillah. Ya kalau nggak salah. Benar-benar. Ya, gue belum lulus sih. Gue belum lulus, kalau lu kan lagi. udah. Belum lulus. Udah, lu tinggal wisuda doang. Sebenarnya kan harusnya nih kita ngajak si Gary. Iya sih. Sama dia lagi sibuk ngajar kayaknya, dia di dia udah jadi budak korporat. SMP lah di Jakarta. Mungkin kalau lu Gary nonton video ini datang ke sini ya. Ya, gue tungguin lah. Jangan jadi budak korporat terus. Ya, jadi gua sama Syam ini udah cukup lama kenal. Sejak 2016 dan Syam ini salah satu orang penting lah di kelas lah kalau gue bilang ya. Gak penting-penting amat sih sebenarnya. Penting lah, lu tua kelas gue waktu itu dengan aklamasi nggak ada lawannya. Anjir. Alhamdulillah. Lalu gue dibaiat di semester 2 kan. Semester 1 juga sih gue ya, dibaiat jadi wakil. Itu dengan segala intrik Pak. Saya turun dengan tidak terhormat Pak. Ini parah banget bocah-bocahnya zaman dulu. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Itu dosa gue juga sebenarnya. Ya jangan, inilah kita nostalgianya ntaran dulu. Pokoknya banyak banget kisah-kisah kita sih kalau diceritain. Di dalam kesempatan ini kita mau membicarakan apa ya, sebuah kebutuhan mahasiswa, sebuah jalan bagi mahasiswa untuk mendapatkan perkuliahan yang lebih apa ya? Terjangkau. Yang lebih terjangkau gitu, yaitu beasiswa atau bahasa Inggrisnya scholarship. Iya. Nah, kebetulan Syam itu peraih beasiswa seterusnya dari selama kuliah ya? Gua beasiswa dari semester 1 sih, alhamdulillah. Sampai semester 8. 9 Pak. 9 nambah lagi ya? Yang nambah satu lagi. Iya. Ntar gue ceritain. Mantap. Gue juga salah satu peraih beasiswa di semester 4 sampai semester 5 waktu itu. Salah satu beasiswa yang bisa lu banggakan itu Pak. Satu-satunya, bukan enggak lah. Itu prestasi hidup yang bisa dibanggakan, itu udah bagus loh. Iya, kalau kasus gua sama beasiswa ini beda ya. Kalau beberapa orang mungkin sama kisah beasiswa ini ada effort yang seperti yang begitu kenceng. Kalau gua keberuntungan, kalau gua jujur aja sih. Oke. Jadi gini, buat teman-teman semua, beasiswa ini kan memang kita identik sama bantuan keuangan lah ya, buat finansial untuk mahasiswa tertentu. Tapi ternyata bantuan yang dimaksud di sini nggak cuma beasiswa aja, dan beasiswa ini beda sama satu lagi bantuan, ada namanya bantuan pendidikan. Kalau beasiswa menurut lu dulu deh, gimana deh yang lu tahu? Kalau beasiswa sih sebenarnya ya, kalau menurut gua beasiswa itu lebih dari sekedar bantuan finansial malah menurut gua. Beasiswa itu bagi gua itu jalan sebenarnya. Bukan cuma bantuan ekonomi doang, kayak ketika lu susah dan lu butuh beasiswa, nggak kayak gitu. Beasiswa itu bagi gue jalan gitu. Kadang-kadang ketika lu ada di dalam beasiswa tersebut, lu akan ketemu orang gitu. Jadi bagi gue beasiswa itu jalan untuk jalan kesuksesan lu, bukan cuma sekedar buat mensupport kesuksesan lu ke depannya gitu loh. Oke lah misalnya ke depannya gitu, dan memang intinya memang financial support, tapi harus diartikan beasiswa itu lebih dari itu. Beasiswa itu tuh di luar sana banyak yang berarti komunitas. Iya benar. Jadi basically nih ada 2 jenis bantuan yang besar ya. Yang pertama itu yang jelas beasiswa, yang kedua itu namanya bantuan pendidikan. Beda secara target dan sasaran, itu beda. Kalau misalnya beasiswa ini biasanya dilihat dari indikator-indikator akademik dan semacam lah ya. Tapi kalau bantuan pendidikan ini biasanya dilihat dari indikator keluarga, tempat tinggal dan sejenisnya. Makanya, tapi ada juga beasiswa yang mempertimbangkan hal itu. Jadi buat teman-teman mungkin ya yang merasa
ingin mencoba beasiswa ya silakan aja, nggak ada salah. Nggak ada salah. Cuma kalau buat program bantuan pendidikan ini harus tahu diri juga sih kalau menurut gue, karena kan jangan sampai lo ada yang salah sasaran. Betul. Ya. Beasiswa di kampus kan ada banyak ya. Ada yang dari pihak kampusnya, ada yang dari luar. Ada yang dari luar gitu. Menurut pengalaman lu, banyakan dari kampusnya apa dari luar? Banyakan dari luar dong. Karena kalau di luar kan kita ngomongnya yayasan ya. Kalau misalnya di kampus kan ya siapa pengadanya, paling kampus lagi, dari rektorat lagi, mentok-mentok ya dari pemerintah. Kalau pemerintah gue sebutnya bantuan ya, karena memang lebih arahnya ke bantuan, meskipun bentuknya seperti beasiswa bidik misi. Itu sebenarnya judulnya adalah bantuan gitu. Even KIP juga bantuan, bukan beasiswa, bantuan pemerintah. Kalau di kampus yang gue lihat sih, kalau kampus kita ya, gue lihat udah banyak sih yang masuk kayak dari pihak luar juga, dari bank ada, dari beberapa yayasan juga ada, dan gue lihat sih emang banyak gitu loh. Dari KSE udah berapa tahun juga, udah lama. BLU kan pemerintah ya. Iya. Ya kalau BLU pemerintah, iya banyak sih. Banyak kan ya. Tapi dari yang kita lihat nih, mungkin di kampus yang paling identik sama bantuan atau beasiswa lah itu bidik misi. Iya. Nah, bidik misi itu apa nih? Kalau bidik misi sih menurut gue sesuai namanya, beasiswa pendidikan untuk mahasiswa untuk siswa berprestasi, miskin berprestasi. Jujur deh, gue baru tahu panjangannya itu. Iya. Gue kira gak ada panjangannya anjir. Ada panjangannya. Emang ada panjangannya. Kagak. Apa tadi panjangannya? Beasiswa bantuan pendidikan untuk siswa miskin berprestasi. Bidik misi. Sekarang diganti sama KIP kuliah di eranya Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi ya. Kita udah pernah lo ngomongin soal ini di nasional, tapi ntar aja lah gue ceritain. Di bidik misi ya beasiswa ini gue lebih bilangnya bantuan pendidikan ya, karena emang ini pemerintah dan emang targetnya jelas, miskin berprestasi gitu loh. Ya, what do you mean miskin dan berprestasi? Kalau berprestasi kan kuliah aja belum. Iya, maksudnya gini loh, nanti ketika dia beasiswa itu proses beasiswanya aja udah dia diseleksi gitu. Jadi emang dia yang dilihat yang punya potensi, tapi tidak didukung dengan finansial yang mencukupi gitu loh. Misalnya contoh kasus kayak misalnya gua misalnya gitu. Oh ya, gua backgroundnya adalah seorang petani di desa kecil di Sulawesi Selatan. Misalnya gua gitu, kebetulan ini gue sedikit ceritain juga sih kali ya, silakan. Apa namanya ya, proses gue beasiswa gue ya dulu ya. Ini apa namanya, waktu gue dulu daftar beasiswa, karena kan beasiswa bidik misi itu beda pengelola. Satu dikelola sama Dikbud, satu dikelola sama Dikti, satu lagi dikelola sama L2 Dikti. Tapi L2 Dikti kan bawahannya Kemendikbud, itu untuk apa, beasiswa di kampus swasta. Jadi banyak yang salah paham, bidik misi itu tuh ada juga di kampus swasta. Cuma nggak banyak. Di BINUS pun ada, serius. Iya, kampus-kampus. Di BINUS pun ada. Di BINUS pun ada. Makanya kan ada yang bilang, "Kak, kok ada yang penerima beasiswa di BINUS ya?" Bilang, "Ya emang ada kuotanya gitu." Gue bilang kayak gitu. Waktu gue proses daftar, karena kan beda di Dikbud sama di Kemenak, itu sebenarnya gue sempet bingung gitu, kok bisa dibedain gitu. Tapi ya udahlah, gue nggak usah mikir, gue daftar. Nah ini waktu gue daftar agak susah juga sebenarnya, karena sempet ya kendala teknis waktu dulu ya, data gue tuh error parah di ini. Dan sampai gue bilang kayak gini waktu terakhir gue daftar, di hari terakhir gue bilang, kalau misalnya emang gue nggak bisa dapet, ya udah nggak apa-apa gitu lah. Tapi gue berusaha lagi, gue coba usahain lagi aja. Gue coba usahain lagi. Pas gue coba usahain, gue langsung telepon Pusdipanda kan. Buat itu kan daftarnya di Pusdipanda di website kemahasiswaan. Gue bilangin, "Pak, kalau bisa minta tolong saya datanya di riset lagi." Waktu itu jam 8 malam, hari kedua opak kalau nggak salah deh. Hari kedua opak. Gue langsung jam 8 malam baru capek-capeknya gue coba cek, dan ternyata bisa. Ya udah, gue langsung gas itu, dan itu hari terakhir deadline pendaftaran. Gue coba bisa. Ya udah, gue tawakal aja, udah gue isi. Diterima apa enggaknya gue nggak tahu. Totonya gue diterima, jadilah. Berapa lama jaraknya dari pendaftaran sampai ke penerimaan? Penerimaan pendaftaran ada kali sebulan.
sebulan. Ada sebulan. Oke, lumayan lah ya. Berarti waktu semester 1 kan sebelum kuliah itu bayar sendiri dulu? Iya, gue bayar sendiri dulu. Enggak, ini iya benar kan. Kan beasiswa nih, dapat dari bidik misi. Pertama kita bayar sendiri, 1,9 waktu itu ya kan. Iya. Terus dibalikin apa kita dibayarin sisanya aja? Oke, gue jelasin teknisnya ini dikit sih. Maksudnya kayak waktu itu emang gue bayar sendiri dulu. Pas gue udah diterima, itu gue nggak dibalikin lagi, tapi gue dikasih duitnya full, uangnya full. Jadi yang seharusnya dibantukan untuk SPP, tapi dikasih ke gue full. Jadi ketika itu kan gue kan angkatan 16 dapatnya 6 juta ya. Gue sebut nominal di sini bukan berarti gue sombong. Oke. Apa santai. Kan emang ngomongin finansial, jadi uang. Uang, ya. Jadi gue itu dapat 6 dan itu di semester pertama itu langsung buat kebutuhan kampus sih. Terutama sih kebutuhan hidup ya. Itu semua orang sama apa beda-beda dah? Sama kalau satu angkatan. Apapun prodinya? Apapun prodinya. Berarti kalau misalnya prodinya kebetulan yang mahal? Ya iya, itu dia masalahnya sebenarnya. Tapi kalau di angkatan 2017, karena waktu di 2017 ada penyetaraan UKT buat yang bidik misi, jadi yang kayak misalnya di farmasi yang harusnya dapatnya bayarnya di atas 5,5 sampai 6 juta. Kalau mereka dapat bidik misi, mereka cuma bayar 2,5 doang sih. Oh. Iya. Iya paham. Iya kan karena gue liat UIN juga kan baru dapat UKT, baru mensosialisasikan UKT itu kan setelah diputuskan sebagai perguruan tinggi badan hukum PTNBH ya. Ya baru tuh ada mulai baru ada UKT kan segala macam. Berarti udah ada intinya ada perubahan regulasi lah. Iya benar, ada perubahan regulasi. Iya buat biasanya kan ya kalau di kampus-kampus negeri biasanya yang lain itu bidik misi itu diajukan sebelum masuk. Sedangkan kalau UIN setelah diterima. Tapi gue koreksi ya. Sekarang sih sekarang ya untuk beberapa teknisnya beberapa tahun ini udah mulai berubah ya. Ada yang rata-rata sekarang udah mulai sebelum, kecuali mungkin untuk jalur yang kayak mandiri atau misalnya yang jalurnya agak belakangan dikit kayak UM dan lain sebagainya gitu. Jadi tahun ke tahun itu tuh teknisnya beda-beda gitu. Jadi sebenarnya yang jadi masalah di sini sebenarnya lebih ke arah teknis sih, karena teknis dari tahun ke tahun itu selalu geser atau misalnya selalu berubah gitu. Jadi kalau menurut lu lebih enak diterima dulu apa bidik misi dapat dulu? Bidik misi dulu dong. Kenapa emang? Ya kalau misalnya diterima dulu kan nggak semua orang siap dengan siap finansialnya gitu. Nah kebetulan kan waktu angkatan kita masuk kan regulasi di UIN yang gua tahu itu untuk mendaftar bidik misi kita harus masuk dulu di kampus, udah diterima dulu statusnya kan. Iya. Baru setelah itu pendataan, baru pengumuman. Nah apa enaknya apa nggak enaknya selama lu kayak gitu? Oke. Yang enaknya enaknya dulu apa? Enaknya dulu ya. Yang pertama, gue udah nggak mikir lagi gue harus kuliah di mana dulu. Oke, iya. Oke. Itu enak pertama. Siap. Enak kedua, seenggaknya kalau misalnya kayak gitu udah keterima dulu baru daftar, gue bisa mengestimasikan dulu gitu. Kira-kira gimana ngomongnya? Kayak misalnya, gue mau daftar. Gue lihat kira-kira pendaftar di PAI ada berapa gitu. Jadi gue bisa estimasiin dulu gitu loh. Itu enaknya kalau diterima dulu. Iya, itu enaknya cuma itu doang sebenarnya. Kalau nggak enaknya apaan? Kesiapan finansial. Oh jadi tetap harus nombok gitu takutnya. Iya. Karena gini ya, keadaan finansial orang-orang beda-beda. Iya dong, gitu pasti. Jelas. Kalau gue kebetulan karena waktu itu emang udah nabung dari awal ya udah gitu, gue udah siap gitu loh. Tapi bayangin aja kalau misalnya pas pas ketika nih lu udah mau kuliah tapi nggak ada duitnya ya kan bingung gitu loh. Udah keterima. Yang gue lihat di dikti itu tuh nggak lama sebenarnya, ketika udah pengumuman paling selang seminggu apa berapa gitu udah ada ketahuan gitu siapa dia keterima bidik misinya apa enggak. Gue tahu karena gue juga daftar dulu SBMPTN. Dan SBMPTN gue diterima, cuma gue bidik misinya nggak diterima dulu. SBM diterima? SBM gue diterima dulu. Jadi, di salah satu kampus negeri di daerah Sulawesi juga lah. Iya. Jadi nggak diambil kampus itu gara-gara nggak diterima bidik misinya? Iya, karena gue nggak siap.
Gue nggak siap finansial. Tapi bukannya misalnya ya walaupun gak diterima bidik misi di saat itu kan ada siapa tahu di kampus itu nyediain beasiswa lagi dong. Sebenarnya cuma karena ya udahlah gitu, gue di Jakarta juga kan sebenarnya di Jakarta gambling sih karena gue juga belum tahu diterima apa enggak bidik misinya. Tapi ya udah, gue milih Jakarta karena emang ya gue hati nurani gue milihnya ke sono gitu. Gue pengen. Karena memang lu udah punya bayangan bahwa kuliah di UIN ini nggak semahal di kampus itu. Enggak juga sih. Waktu itu udah tahu belum masalah biayanya jujur lu? Belum. Oh, iya. Gue dapat SK biaya kampus aja telat. Gue juga begitu. Gue waktu awal masuk juga gue nggak tahu kira-kira gue ngabisin berapa selama kuliah ini kan. Soalnya gue lihat UKT kampus lain. Di saat itu kan kampus lain udah ada yang udah UKT. Iya. Gue lihat rata-rata tuh udah di atas 3, 4. Dan estimasi gue di sini sama. Iya. Cuma ternyata alhamdulillah sih di tahun kita belum dapat UKT. Iya, makanya kan kata gue ada sisi positif. Iya, makanya kan kata gue kan alhamdulillah juga sih UIN itu tuh agak terlambat ini UKT-nya gitu. Seenggaknya banyak ini masalah klasik perkampusan di Indonesia ya. Biaya pendidikan kita masih tinggi gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang berpikir kalau misalnya kampus itu mahal dan karena mahal ya udahlah gitu, nggak terlalu penting atau cuma untuk kalangan tertentu doang. Gua di sini berani ngejawab itu dengan kata enggak juga. Selama lu punya niat, beasiswa banyak kok sebenarnya. Even dari nol pun banyak juga sih sebenarnya kayak yayasan atau misalnya program-program yang lain itu benar-benar ada banyak gitu. Kalau misalnya lu nggak dapet bidik misi di waktu itu, apa yang lu lakukan? Gue nyari beasiswa lagi. Udah punya bayangan apa Pak beasiswanya? Gue punya bayangan sih dulu Jarum sih, tapi kayaknya Jarum itu kan udah masuk sini deh. Dulu gue dengar masuk sih, cuma karena gue ingat background kampus itu Islam, kayaknya sih nggak masuk ya. Gara-gara perusahaan rokok lagi. Orang di UIN itu anak UIN itu nggak boleh ngajuin sponsorship ke perusahaan rokok loh. Nah, gue pernah dapat kabar itu tuh. Iya. Gue pernah dapat kabar itu. Nah, lu tahu kabar itu dari mana? Gue tahu kabar itu dari ini. Gue tahu kabar itu dari teman-teman yang suka pengen ngadain event atau pengen pertukaran pelajar ke luar negeri, bikin sponsorship. Pas ke keuangan minta saran buat ini, bikin proposal ngajuin kemana, katanya sih ya udah nggak apa-apa kemana-mana, asal dapat kata-katanya kayak gitu, asal jangan ke perusahaan rokok. Tapi nggak apa-apa lah, UIN kan. Iya, makanya UIN. aduh Padahal Sampurna berani ngasih banyak loh. Iya, beberapa perusahaan rokok memang beasiswanya kadang menggiurkan lah. Iya, hampir semua perusahaan kan ngelontorin uangnya banyak juga. Iya, nggak cuma pendidikan doang kok, iya, pendidikan, pelatihan, atlet macam. Iya, buat R&D, Research and Development. Research and Development. Seingat gue nih di semester 1 itu udah ada PPL. Iya. Bukannya lu ngajuin juga? Enggak, gue ngajuin. Waktu itu lu berkasin apaan? Itu gue ngumpulin berkas buat bidik misi. Jadi bidik misi itu setiap semester itu harus ngumpulin salinan nilainya dia, transkrip nilainya dia, sama transkrip pembayaran juga sekalian. Itu udah pertama kali ada beasiswa PPA itu kita semester 1 atau semester 2 sih, gue lupa dah. Semester 1 udah ada kok. 1 semester gue 1, 3, 5 ganjil. Seingat gue ganjil, tapi gue nggak tahu salah apa enggaknya ya. Soalnya gue dapat di 2018 awal, berarti ganjil bener ya. Ganjil genap sih. Ganjil Pak. Ya yang kalau misalnya ada anak UIN yang tahu dibantu aja lah di. Pokoknya 1 semester doang sih dibayarinnya. Iya jelas. Kalau PPA pasti cuma 1 semester. Ya gue inget tuh soalnya waktu yang awal semester ini kan karena beasiswa ini nggak disosialisasiin ya. Kalau menurut gue ini kekurangan dari kita itu nggak ada sosialisasi beasiswa waktu itu. Iya. Jadi ya kita beneran harus nyari sendiri. Info-info juga yang resmi dari kampus kan cuma keluar di AIS kan. Iya benar. Dan info di kampus itu kadang-kadang agak terlambat datangnya. Iya. Dan kita taunya juga kadang bukan dari pihak kampus tapi dari teman-teman yang lain. Dari kalau lu aktif di organisasi lu dapat dari situ, lu aktif dari di mana-mana. Memang kadang kekurangannya sih kalau kritik gua ke kampus mungkin masalah beasiswa, terutama beasiswa internal yang ada di kampus ini harusnya disosialisasiin dulu gitu. Gua waktu itu nggak daftar
karena nggak disosialisasi, karena gue nggak tahu, nggak disosialisasin kan. Satu. Yang kedua karena gue salah persepsi. Salah persepsi soal gue kira dulu beasiswa PPA itu bantuan pendidikan. Oke. Semirip bidik misi. Oke. Dulu gue kira, ternyata gue salah. Makanya gue nggak daftar waktu itu. Iya, ini juga penting sih, maksudnya kayak lu harus tahu gitu bedain yang mana bantuan pendidikan sama beasiswa. Kalau misalnya sekiranya itu bantuan pendidikan dan lu ngerasa masih finansialnya mampu, jangan, karena lu akan menutup pintu orang-orang yang lebih butuh daripada lu. Zolim, nggak boleh. Hak orang lain. Kalau misalnya beasiswa, namanya aja beasiswa loh. Itu kesempatannya terbuka selama itu persyaratannya selama di persyaratan tidak tertulis untuk orang yang tertentu ini, surat tertentu kayak SKTM atau segala macamnya, silakan maju, nggak apa-apa. Itu insya Allah chance-nya untuk setiap orang sama. Iya, makanya ada berbeda nih. Kalau bidik misi kan pertama harus berprestasi lah ya. Yang kedua juga harus ada kondisi ekonomi tertentu kan. Sedangkan kalau yang gue dapat nih dari PPA itu nggak harus. Masalah ekonomi nggak dipikirin sama, nggak dipertimbangkan. Tapi fokus pada prestasi akademik. Makanya indikatornya akademik aja. Iya. Terlebih kalau IPK tinggi sama belum ada IPK lah ya, IPK sama IP sama aja lah. Ya udah itu doang waktu itu. Iya benar. Nggak banyak indikator. Gue nggak pernah ikut daftar beasiswa karena persepsi gue waktu itu masih agak salah gitu loh. Iya benar. Karena gue takutnya gini, gue masih bisa kuliah, tapi gue ikut, taunya gue dapet, ada orang lain yang lebih berhak. Ya zolim kan, mikirnya zolim gitu. Kita kuliah di negeri aja itu udah dibeasiswain sama negara. Iya, subsidi. Lu bayangin ya kuliah di PAI di kampus-kampus di kayak misalnya kampus swasta kayak IIKI misalnya, yang nggak semurah itu. Bener. Walaupun kita nggak bisa pungkiri lah ada kelebihan dan kekurangan dari biaya pendidikan juga. Biasanya kalau yang biaya pendidikan lebih tinggi emang kadangnya feedback yang diberikan kepada mahasiswanya itu lebih banyak biasanya. Iya benar. Itu kritik umum lah, sering banget ya diomongin ya. Itu udah umum banget, udah masalah klasik sih sebenarnya. Iya. Klasik banget kalau misalnya soal biaya pendidikan, nah, dari persoalan biaya pendidikan mahal lah, dari transparansinya lah segala macam lah, itu urusan kampus sih sebenarnya. Iya. Cuma tetap kalau menurut gua sih ya kampus ada kewajiban untuk memberitahukan ke kita gitu, maksudnya duitnya lari kemana gitu, uangnya lari kemana gitu, pembiayaan ini untuk apa gitu loh. Iya. Kan banyak kasus kan sekarang kan, apalagi lagi zaman kayak gini kan. Ya itu tuh yang salah satu contohnya yang Unicom. Yang uang wisuda online. Yang itu yang marah-marah. Iya itu. Salah satu contohnya itu. Pokoknya dari yang kita pahami juga, beasiswa ini kan tadi udah kita bahas nih. Beasiswa yang pertama itu dari kampus, yang kedua dari pihak luar. Dan dari kampus ini biasanya banyak. Memang pertama muncul dari keuangan karena memang udah ada penganggaran, yang kedua bantuan dari pemerintah. Iya, intinya itu dari pihak kampus. Oke. Kalau dari pihak swasta, ya bedanya cuma keluar dari swasta, yayasan, perusahaan. Iya. Yang mana biasanya sih kalau dari pengalaman gue ya persyaratan yang swasta tuh lebih berat biasanya. Ya. Cuma dapatnya lebih meyakinkan. Lumayan meyakinkan, iya. Kalau dari swasta sih karena karena adek gue juga salah satu yang pengalaman juga ya, ini sementara lagi daftar beasiswa namanya Yayasan Arah Pendidikan Arah Pemuda Indonesia gitu loh. Emang sih persyaratannya lebih banyak, kayak misalnya lu harus bikin video lah, atau misalnya formulir yang jawabannya panjang-panjang lah, atau gimana gitu loh. Emang mereka lebih meyakinkan gitu loh. Karena beasiswa yayasan ini sebenarnya feedback dari kita ke mereka itu tuh kita benar-benar kalau beasiswa yayasan itu tuh harus benar-benar komit gitu loh. Iya benar. Harus benar-benar komit, maksudnya kayak kita komit ke yayasannya, kira-kira kita bisa ngasih apa ke mereka gitu loh, kontribusinya apa gitu. Karena kalau beasiswa yayasan itu biasanya mereka itu tuh pengen kita support programnya gitu. Kayak misalnya kayak ada programnya mengabdi di daerah D3 gitu yang terpencil gitu. Ya kita harus komit gitu, kita bantu dia karena lu punya tanggung jawab gitu karena dia bantu elu gitu loh. Iya, makanya. Jadi feedbacknya kesana seperti itu. Makanya intinya kalau misalnya kita
dimanapun itu sih kalau gua rasa ya, mau lu ikut beasiswa dari kampus mau dari luar, ya lu harus punya komitmen lah, Iya, karena harus lu punya komitmen. di sisanya lu tuh dapat privilege di situ. Nggak semua orang kan bisa dapat beasiswa juga. Iya, nggak semuanya orang. Makanya event itu bantuan pemerintah ya, salah satu cara lu bisa memberikan feedback ke pemerintah ya, minimal dari diri lu sendiri dulu, lu belajar dengan baik gitu loh. Maksudnya kayak lu punya tanggung jawab untuk minimal itu kedepannya lu bisa dapat nilai yang bagus, misalnya seminim itu sih sebenarnya gitu. Itu dari kecil banget gitu, nilai yang bagus misalnya minimal cum laude atau gimana gitu. Dan itu memang kewajiban. Nah itu malah syarat, malah kalau misalnya lu nggak penuhin misalnya nih ya, 3 misalnya bidik misi kan 3 ya. Kalau misalnya nggak 3 ya udah auto drop. Iya. Kalau dulu kan masih ada SP, sekarang udah nggak ada. Karena gini, banyak orang yang bilang kalau gua daftar emang gua dapet apa? Jawaban gua adalah lu nggak akan tahu kalau misalnya lu nggak daftar gitu. Iya.